bersama, Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah yang tergolong kecil, yaitu hanya sekitar 728,6 km persegi. Meskipun memiliki luas wilayah yang tergolong kecil, ternyata Singapura memiliki perkembangan ekonomi yang pesat. Sedikit sejarah mengenai Singapura, negara Singapura merupakan negara bekas jajahan Inggris dan Jepang. Pada saat itu, Singapura merupakan negara yang terbelakang karena masyarakatnya yang tidak memiliki sumber daya alam apapun. Namun, hal tersebut berubah drastis ketika Singapura merdeka pada 1965. Dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada di Singapura, pemerintah setempat membuka investasi dari negara asing serta memanfaatkan investasi tersebut untuk mengembangkan industrialisasi di Singapura. Investasi tersebut berkembang dengan dibuktikannya dengan pelabuhan dagang Singapura pada 1965 yang menghasilkan PDB per kapita sebesar $511, tertinggi ketiga di Asia pada saat itu. Sejak saat itu pula, perekonomian Singapura berkembang pesat hingga sekarang. Setelah memisahkan diri dengan Malaysia dan memutuskan untuk merdeka pada tahun 65, Singapura mulai melakukan pembangunan melalui 4 tahap pada bidang perekonomian negara. Pertama, yaitu pemerintah negara mulai memperlakukan industrialisasi pada sektor ekspor dengan cara membuka peluang investasi bagi para investor asing dengan tujuan untuk menekan peningkatan angka pengangguran yang besar. Kedua, yaitu Singapura melakukan pengaturan ulang struktur antara industri dari sektor produksi dengan sektor modal. Ketiga, yaitu setelah Singapura mengalami resesi pada tahun 80, negara mulai melakukan pengaturan ulang struktur pada sektor jasa. Faktor tersebutlah mengapa Singapura dapat membangun fundamental perekonomiannya dengan sektor jasa. Dan yang terakhir adalah pada akhir abad 20, Singapura mulai menjalankan perbaikan layanan dengan memanfaatkan basis pengetahuan, teknologi yang canggih, dan perekonomian domestik kewirausahaan. Selain itu, strategi perekonomian yang dipakai telah mengalami penyesuaian dengan hambatan yang berbeda dari tahun 65 hingga 70, ditandai dengan banyak pengangguran pada awal kemerdekaan hingga akhirnya mulai berbenah diri dengan cara menggunakan sistem perdagangan liberalis dan memanfaatkan kebijakan investasi asing. Kemudian pada tahun 71, Singapura mulai mendirikan Monetary Authority of Singapore dengan tugas mengawasi jalannya perkembangan keuangan negara serta untuk mengelola kebijakan moneter Singapura. Tujuan dari MAS adalah mengendalikan kebijakan moneter, menargetkan pada permasalahan pertumbuhan minimalisir deposito bank, dan membatasi adanya akomodasi asing dari bank domestik dengan target waktu sebelum tahun 75. Dengan hal ini, pemerintah Singapura secara langsung memberikan pengaruh dalam menyediakan suku bunga yang ditetapkan oleh Asosiasi Bank di Singapura dengan cara konsultasi dengan MAS. Hasilnya adalah langkah tersebut dinilai membawa pengaruh yang positif terhadap Singapura. Dengan bukti yaitu dapat mengembalikan pertumbuhan keuangan dengan singkat dan meminimalisir terjadinya inflasi pada tahun 70-an. Melalui metode-metode yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, perekonomian Singapura menjadi bertumbuh pesat tiap tahunnya dan berujung Singapura menjadi negara kaya. Namun, siapa sangka virus mematikan bernama SARS-CoV-2 akan melanda dan menyebar ke seluruh negara. Begitu juga dengan negara Singapura yang menyebabkan negara tersebut juga menetapkan status pandemi yang berujung pada pembatasan seluruh sektor dan mengakibatkan ekonomi Singapura masuk dalam resesi. Pertumbuhan ekonomi di Singapura mengalami penurunan sebesar 41,2% jika dibandingkan dengan kuartal pertama pada tahun 2020. Pejabat di Filipina pun memprediksi resesi ini akan menjadi resesi terburuk yang dialami negara dengan julukan The Lion City tersebut sejak merdeka pada Malaysia tahun 1965. Resesi ini dapat berdampak pada beberapa orang yang mengalami kehilangan pekerjaan atau lebih sulit untuk mendapatkan peluang serta promosi baru. Hal tersebut memiliki dampak pada sektor manufaktur Singapura yang bergantung pada ekspor sehingga menyebabkan produk domestik bruto Singapura mengalami penurunan sebesar 12,6% pada kuartal kedua 2020 dibanding kuartal kedua 2019. Penurunan ini mengindikasikan pandemi mungkin berdampak lebih dahsyat terhadap ekonomi Singapura ketimbang negara-negara Asia lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura sudah berikrar untuk mengelontorkan stimulus sebesar 67 miliar yang setara dengan 20% PDB Singapura. Guna mendukung dunia usaha dan rumah tangga, Singapura juga mulai mengendurkan lockdown atau yang dikenal dengan circuit breaker pada 1 Juni. Dengan melemahnya ekonomi, Singapura sebagai negara yang bisa dibilang maju tidak tinggal diam. Pemerintah negara Cina ini pun mengambil beberapa langkah sebagai upaya untuk menstabilkan serta menaikkan perekonomian di Singapura. Beberapa upaya yang dilakukan, diantaranya adalah investasi yang dilakukan oleh Singapura. Salah satunya adalah investasi yang dilakukan oleh Singapura ke Indonesia. Wakil Presiden H. Maruf Amin mencatat bahwa meski dalam situasi pandemi COVID-19, investasi Singapura ke Indonesia terus meningkat. Adapun total investasi Singapura di Indonesia periode bulan Januari hingga September 2021 adalah senilai 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Selain investasi yang dilakukan dalam upaya menstabilkan perekonomiannya, negeri Singapura tersebut menghabiskan 53,7 miliar dolar Singapura kepada warganya. Dari jumlah tersebut, 26 miliar dolar Singapura atau setara 275 triliun rupiah digunakan untuk membantu warganya yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain disuntikan terhadap masyarakat yang terkena PHK, Singapura juga memberikan suntikan dana kepada perusahaan agar tentunya perusahaan ini dapat berkembang dan bertahan di era pandemi. Hal ini dilakukan pemerintah bertujuan agar masyarakat Singapura jangan sampai tidak punya pekerjaan dan ekonomi tetap bisa dipertahankan. Pada UB Economy Outlook 2022,
Duta Besar Tommy menuturkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi Singapura di kuartal pertama mereka tumbuh sekitar 1,0%, sedangkan di kuartal kedua tumbuh sekitar 14,1%. Menurutnya, sektor konstruksi tumbuh lebih dari 100%, kemudian perdagangan, retail, pelayanan, transportasi hampir semua menunjukkan angka bergerak secara positif. Secara garis besar, dapat kita simpulkan bahwasannya di sini Singapura berhasil menstabilkan dan mengembalikan perekonomiannya yang telah turun karena ada pandemi COVID dengan melalui beberapa cara, baik cara investasi maupun memberikan suntikan dana kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura. Bahkan pada saat masa pandemi belum selesai, atau lebih tepatnya di masa-masa tengah pandemi, Singapura telah berhasil menstabilkan perekonomiannya di kala negara-negaranya masih kesusahan mengejar perekonomian yang masih tertinggal. Sekian hasil infografis dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.